Halo rekan-rekan Sobat Pajak, welcome back di video KUP kali ini. Ya rekan-rekan, kita lanjutkan materi kita terkait dengan tata cara pengukuhan pengusaha kena pajak. Oke, nah di video sebelumnya kita udah melihat bagaimana cara mendapatkan NPWP. Sekarang yang akan kita bahas adalah kewajiban melaporkan kegiatan usaha dan jangka waktu melaporkan kegiatan usaha. Nah ini terkait dengan pengukuhan pengusaha kena pajak. Oke, here we go. Kewajiban melaporkan kegiatan usaha. Nah, rekan-rekan, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Oke, nah lalu siapakah yang dimaksud sebagai pengusaha? Ya, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Oke. Nah, ini ada di pasal 1 angka 4 Undang-Undang KUP. Oke, siapakah pengusaha kena pajak? Kita lihat. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, jadi ini pengertian barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak itu dibahas di Undang-Undang PPN. Ya, silakan dilihat. Nah, pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah. Oke, jadi di bawah 4,8 masih dianggap pengusaha kecil, di atas 4,8 sudah wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Nah, teman-teman, setiap pengusaha yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak, baik KPP atau KP2KP, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, tempat kedudukan wajib pajak, dan atau kegiatan usaha wajib pajak. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan dengan jangka waktu melaporkan kegiatan usaha. Oke, langsung saja coba dilihat bahkan ini rekan-rekannya. Untuk wajib pajak badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagai pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP, itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebelum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Ini tentunya apabila omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar dalam setahun untuk penyerahan BKP atau JKP-nya. Nah, sedangkan untuk pengusaha kecil kita lihat. Apabila dalam suatu bulan, dalam suatu tahun buku, omset atau peredaran bruto BKP dan atau JKP lebih dari batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, maka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak paling lama akhir bulan berikutnya. Oke, yes, kita lihat langsung contohnya rekan-rekan ya. Ini CVGK2, perusahaan konsultansi bisnis, berarti JKP ya, jasa kena pajak. Pada pertengahan Oktober 2020 telah memiliki omset 4,9 miliar rupiah. Ini berarti sudah melebihi batasan pengusaha kecil. Nah, sesuai dengan PMK 147, maka wajib pajak badan tersebut wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak paling lambat akhir bulan berikutnya. Kapan itu berarti? Berarti perusahaan tersebut wajib melaporkan usaha paling lama tanggal 30 November 2020. Oke. Nah, rekan-rekan, kita lanjutkan dengan tata cara melaporkan usaha untuk pengukuhan pengusaha kena pajak. Kita lihat apa aja syarat-syaratnya. Oke, here we go. Permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak. Pertama, permohonan disampaikan secara elektronik atau tertulis serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Selanjutnya,
Permohonan secara elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak, bisa melalui www.pajak.go.id. Kemudian, permohonan secara tertulis disampaikan bisa secara langsung, bisa melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Ya, oke. Lalu dokumen apa aja sih yang disyaratkan? Nah, kita lihat. Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan pengukuhan PKP untuk pengusaha orang pribadi adalah dokumen yang menunjukkan identitas diri pengusaha, bisa KTP. Kemudian dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, ini bisa surat keterangan domisilinya, kemudian izin dagangnya, SIUP-nya, dan sebagainya. Untuk pengusaha berbentuk badan, dokumen yang menunjukkan pendirian atau perubahan badan, dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha untuk setiap tempat usaha, dan dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus atau penanggung jawab pengusaha. Nah, ini ada tambahan baru, ada lihat. Untuk pengusaha yang menggunakan kantor virtual atau virtual office, selain melampirkan dokumen di atas, juga harus melampirkan dokumen yang menunjukkan kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis antara penyedia jasa kantor virtual dan pengusaha, dan dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat instansi yang berwenang. Nah, rekan-rekan, ternyata masih ada syarat lain. Apa aja? Kita lihat. Nah, pengukuhan PKP berdasarkan permohonan pengusaha sepanjang pengusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, telah menyampaikan SPT tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir. Kedua, tidak mempunyai utang pajak kecuali telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda. Dan yang terakhir, untuk wajib pajak badan, ketentuan di atas berlaku juga untuk seluruh pengurus atau penanggung jawab pengusaha. Oke. Nah, lalu apa sih keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak? Kita lihat. Berdasarkan permohonan pengukuhan PKP, Kepala KPP atau KP2KP meneliti pemenuhan, kelengkapan, dan kesesuaian dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP atau KP2KP memberikan keputusan berupa. Nah, kita lihat. Menerima permohonan pengusaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dan memberikan sertifikat elektronik dalam hal permohonan pengusaha memenuhi kelengkapan dokumen. Kemudian menolak permohonan pengusaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dalam hal permohonan pengusaha tidak memenuhi kelengkapan dokumen. Nah, keputusan ini diberikan paling lama 1 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap. Nah, tadi disebut ada sertifikat elektronik. Apa itu sertifikat elektronik? Nah, sertifikat elektronik ini berfungsi sebagai autentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DJP berupa layanan permintaan nomor seri faktur pajak dan layanan aplikasi e-faktur. Oke, ya rekan-rekan, semoga video ini bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu di video berikutnya dan thank you.